wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi ke mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Falaq. Dimulai dari turun di mana, isi kandungannya apa, hikmahnya apa, dan lain-lain. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya sendiri. Ketua kelas ini siapa? Aku. Oke, silakan. Atkia, kita baca doa dulu ya, dipimpin oleh Atkia. Terima kasih Atkia udah memimpin doa kita pada pagi ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku nanya dulu nih, di sini siapa sih yang pernah ngerasain takut? Aku takut Bu kalau misalnya malam-malam tidur. Oh, terus apa yang dilakuin kalau misalnya lagi ngerasain takut kayak gitu? Berdoa sama Allah. Doa apa sih yang biasa dibacain kalau lagi takut kayak gitu? Kalau aku sih baca Al-Fatihah. Nah, di sini Ibu bakal ngasih tahu kalau misalnya ada surat perlindungan yang Allah sebut itu dengan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu terdiri dari dua surat, Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat An-Nas. Dan di pembahasan kali ini aku bakal ngasih tahu tentang beberapa ayat Quran Surat Al-Falaq ini, artinya, bagaimana cara turunnya atau asbabun nuzulnya, hikmah dan lainnya. Nah, teman-teman, surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat yang tergolong ke dalam Quran Surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Apa sih asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surat Al-Falaq ini? Jadi diriwayatkan oleh beberapa riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dahulu pernah merasakan disihir, yaitu dengan merasa tidak enak badan dan merupakan kegiatan yang telah dilakukan olehnya dalam beberapa hari. Lalu ternyata diketahui bahwasanya ada seorang Yahudi yang bernama Abid bin Al-Asham yang mengambil 11 rambut Nabi lalu diikat simpul dan dibacakan mantra dan disimpan ke dalam sumur. Lalu Jibril akhirnya membacakan Quran Surat Al-Falaq dan An-Nas yang masing-masing memiliki 5 dari 6 ayat yang dijumlahkan menjadi 11 ayat. Lalu ketika Jibril membacakan kedua surat ini kepada Nabi, setiap kali satu ayat dibaca, satu simpul ini terlepas sampai akhirnya seluruh simpul dan seluruh sihir pun hilang dan Nabi sembuh dari pengaruh sihir tersebut. Nah, pada saat itu maka disimpulkan bahwa surat Al-Falaq ini memiliki beberapa bentuk perlindungan ilahiyah dari kejahatan-kejahatan yang bersifat gaib maupun nyata, yaitu kayak misalkan kejahatan malam, sihir-sihir, dan kedengkian dari orang yang iri. Oke, selanjutnya kita bakal mengulik apa sih makna dari Quran Surat Al-Falaq per ayatnya. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Nah, apa sih maksud dari ayat ini? Sebenarnya kita diajarkan untuk meminta pertolongan itu atau perlindungan hanya kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah itu sangat kuat. Allah Maha Besar, Allah Maha Segalanya. Allah yang menciptakan pagi, yang bisa mengusir gelapnya malam. Jadi, kalau kita ngerasa takut, sedih, atau ada bahaya, kita harus minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang kedua kita baca bareng-bareng. Yang syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Apa sih maksud dari ayat ini? Yaitu bahwa penjelasan bahwa Allah menciptakan semua makhluk seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Tapi kadang ada makhluk yang berbuat jahat, misalnya orang yang suka memukul atau binatang yang suka menggigit. Nah, di ayat ini kita diajarkan untuk meminta perlindungan dari makhluk yang ingin membuat jahat tersebut. Tuh, kita lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu bunyinya yang syarril ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Apa sih maksudnya Ibu? Maksudnya itu adalah waktu malam yang sangat gelap itu bisa membuat kita takut. Di sini siapa sih yang kalau misalkan ada malam itu ngerasa takut? Kan itu tuh sangat wajar gitu yang terjadi ya. Nah, kejahatan juga bisa jadi terjadi di malam hari, seperti pencurian, kalau misalnya teman-teman adik-adik kita tahu ya. Nah, maka kita tuh harus minta tolong kepada Allah agar menjaga saat malam supaya aman dan bisa tidur nyenyak. Makanya sebelum tidur itu tuh kita tuh disunahkan untuk baca Quran Surat Al-Falaq ini untuk merasa diri kita tuh dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang tidur kita. Oke, kita lanjut ke ayat yang keempat, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang artinya dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada simpul-simpul. Apa sih maksud
maksud dari ayat yang keempat ini, maksudnya itu ada orang jahat yang suka melakukan sihir, yaitu kalau adik-adik tahu, yaitu orang-orang yang suka melakukan hal aneh agar orang lain sakit atau agar orang itu kena musibah. Nah, dalam ayat ini kita minta kepada Allah agar dijaga dari orang yang suka sihir atau perbuatan jahat seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Amin. Oke, kita lanjut di ayat yang terakhir. Ada yang bisa bacain? Ayat terakhir dari Quran surat Al-Falaq. Belum bisa, Bu. Oke, ibu bacain dulu ya. Oke. Jadi ayat yang kelima itu punya wa min syarri hasidin idza hasad. Apa sih artinya? Artinya itu dan dari kejahatan orang yang iri apabila dia iri. Teman-teman apa tahu nggak sih apa arti iri di sini di konteks ayat ini? Enggak, Bu, belum paham. Jelasin dong, Bu. Iri di sini bermaksud bahwasanya kita tuh takut, kita tuh merasa takut akan pencapaian orang lain. Kita merasa marah kalau misalnya orang lain senang atau happy. Nah, di sini tuh kita tuh tidak boleh kayak gitu teman-teman, karena gimana pun juga Allah tidak suka dengan orang-orang yang iri. Terus kalau kita iri, kita harus ngapain, Bu? Iri di sini tuh kita boleh iri dalam keadaan baik. Misalkan ada orang yang merasa dia tuh juara satu, kita tuh iri dan kita berusaha buat menjaga buat memperoleh hal yang serupa. Oh, jadi Misalkan kalau iri ke kebaikan boleh gitu, Bu? boleh, asalkan kita diimbangi dengan hal yang kita lakukan timbal balik dengan hal yang baik gitu, bukan yang kayak kita marah terus kita jauhin, itu tuh nggak boleh teman-teman ya. Jadi Oke, siap, Bu. nah, jadi Quran surat Al-Falaq ini juga bisa jadi obat atau misalkan surat yang melindungi kita agar kita tuh dijauhi dari orang-orang yang iri dan kita pun dijauhi oleh sifat iri dan dengki gitu teman-teman. Oke teman-teman, terakhir kita akan membahas tentang hikmah dari Quran surat Al-Falaq. Apa sih hikmah atau hal penting yang bisa kita ambil untuk diterapkan kehidupan sehari-hari dari Quran surat Al-Falaq ini? Apa tuh? Yang pertama, kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita merasa takut, kalau kita merasa ada bahaya, jangan takut sendiri. Kita harus percaya bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Ada ayat Quran yang berbunyi Innallaha ma'ana, bahwa sebenarnya Allah itu bersama dengan makhluknya atau bersama dengan kita. Wow. Nah, Allah itu bisa melindungi kita dan pasti akan melindungi kita. Jadi kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita ngerasa takut atau ngerasa sendirian, berdoa aja. Kadang Allah suka memberi rasa nyaman kepada kita saat kita sendirian agar kita Doanya tidak gimana, merasa Bu? takut. Doanya itu kita membaca surat yang tadi, membaca Quran surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Nah, hikmah yang kedua yaitu Allah bisa menjaga kita di waktu malam dan gelap hari. Di sini teman-teman pasti tahu dong, kalau misalnya malam itu diisikan dengan gelap. Dengan kadang ada orang-orang yang mengira kalau malam itu selalu diartikan hal yang menyeramkan. Kayak gitu gak sih teman-teman, adik-adik? Takut soalnya gelap, kayak takut ada hantu. Nah, kalau misalkan adik-adik ngerasa kayak gitu, kalian tuh jangan takut. Kayak yang dibilangin sama aku dari awal, kalau misalnya kalian ngerasa takut, baca Quran surat Al-Falaq, dimana Allah akan menjaga kita bahkan saat tidur. Jadi nanti kalau misalnya sebelum tidur, adik-adik itu harus baca dulu Quran surat Al-Falaq ya. 5 ayat doang, tapi insya Allah tuh bakal ngasih rasa nyaman, bakal ngasih rasa tentram, aman, yang membuat tidur kita tuh jadi ngerasa dilindungi. Jadi nyenyak ya, Bu? Jadi nyenyak. Wow, oke, Bu. Jadi Siap. lebih indah gitu pokoknya. Hal-hal baik insya Allah akan menyertai kita kalau kita selalu mendekati Allah gitu. Lalu yang ketiga, Allah bisa melindungi kita dari sihir atau orang jahat. Ada orang yang suka berbuat jahat, misalnya menyihir atau membuat orang lain sakit. Tapi mungkin di sini teman-teman nggak terlalu paham akan hal itu ya. Jadi pokoknya kita tuh tidak perlu takut kalau ada orang yang iri sama kita, ada orang yang ngejailin kita sampai kita merasa sakit hati atau apa. Pokoknya kita tuh nggak boleh ngerasa takut akan makhluk dalam kondisi manusia teman-teman. Jadi kita nanti tinggal baca Al-Falaq. Iya, karena di Quran surat Al-Falaq ini Allah tuh bisa melindungi kita dari kejahatan mereka. Biar kita tuh ngerasa kita tuh nggak perlu ngebalasnya ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh ngebalas perbuatan manusia. Misalkan ada yang nyubit kita, jangan kita balas sama nampar, tapi kayak kita balas aja dengan Quran surat Al-Falaq di dalam hati aja gitu teman-teman. Lalu yang keempat itu bahwasanya jangan jadi anak yang iri hati. Kalau teman-teman nih dapat hadiah atau dapat juara, teman-teman kita ya, kita tuh jangan iri, jangan cemburu. Iri hati itu suatu perbuatan yang nggak baik.
Biar tuh Tapi katanya Bu tadi Ibu nyuruh kita harus iri ke orang yang berbuat baik. iya, tapi iri di sini kalau misalkan kita membalasnya dengan hal yang baik serupa, misalkan kayak tadi dibilangin, kalau misalkan iri hati, kalau misalkan iri ngelihat temennya juara, kita akhirnya ngerasa iri nih, kita belajar yang sungguh-sungguh biar kita bisa mendapatkan juara juga. Nah itu kan suatu iri yang baik. Nah di sini irinya itu dalam konteks kalau misalkan teman kita juara terus kita iri, akhirnya kita jadi ngerasa gak senang kalau teman kita ngelakuin suatu hal yang bahagia. Itu tuh nggak boleh teman-teman. Gimana pun juga kalau misalnya ada teman sekitar kita atau orang sekitar kita yang merasa bahagia, kita juga harus merasakan kebahagiaannya dan kita juga harus merasakan dan menyebarkan positif vibes tersebut gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir, bahwasanya ya, dibilang berkali-kali tadi bahwa surat ini adalah doa perlindungan. Quran surat Al-Falaq ini diumpamakan sebagai tameng pelindung supaya kita dijaga dari hal-hal jahat. Maka bacalah surat ini itu tuh di pagi hari, malam hari, sebelum tidur terutama agar kita masih tenang. Kenapa sih dibacanya pagi-pagi? Biar kita tuh merasa pagi itu, hari itu kita merasa tenang, nyaman melakukan aktivitas. Pantesan Bu, ayah sama ibu aku nyuruh aku terus baca Al-Falaq Anas sebelum bobo. Iya, biar kita ngerasa aman. Karena ngerasa nggak perbedaannya kalau misalnya baca Al-Falaq. Bener, kalau nggak baca doa aku suka kesiangan Bu bangunnya. Nah, itu juga suatu bentuk pertolongan dari Allah, biar Allah tuh ngebangunin kita waktu subuh. Jadi kayak misalkan waktu subuh nih, yang harus kita bangun untuk sholat subuh, Allah bangunin dengan cara Allah sendiri. Entah kita kebangun dengan cara apapun, yang pasti dengan hal yang baik gitu. Jadi selalu ada cara Allah buat mengingatkan umatku sendiri dengan hal yang baik seperti itu ya teman-teman. Oke, dicukupkan materi pada hari ini. Sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, Ibu nanya dulu nih, apa sih yang kalian dapat pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Al-Falaq aku. Iya, gimana? Jadi surat Al-Falaq itu adalah surat pelindung buat kita semua. Iya. Bisa dilindungi dari jin dan juga manusia yang jahil. Iya, benar. Terus apa sih perasaan kalian? Apa sih yang kalian rasain setelah kalian tahu kalau ada surat yang bisa melindungi kita saat kita nggak takut? Senang banget Bu, jadi ngebantu. Jadi aku tuh kalau lagi takut, jadi aku nanti bakal baca itu. Oke, bagus banget. Berarti materi yang Ibu sampaikan sekarang udah nyampe ya kalian? Alhamdulillah Bu, udah. Alhamdulillah. Ibu ingetin lagi buat teman-teman adik-adik semua, jangan lupa buat baca Quran surat Al-Falaq ini pagi-pagi sebelum tidur, pokoknya setiap hari kalian, karena biar melindungi diri kita dan kita semua untuk dari gangguan-gangguan jin, manusia-manusia dan hal-hal yang tidak baik yang akan melindungi kita. Kita tameng pelindung dulu diri kita dari hal yang kurang baik dan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu ya materi pada hari ini. Kita tutup saja. Ada yang mau tutup pembacaan hari ini? Enggak Bu, Ibu aja. Oke, kita tutup aja ya. Kita baca dengan doa akhir majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik deh, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.